Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Harapan saya hari ini menjadi hari yang istimewa buat kita. Hari penuh damai sejahtera, hari penuh dengan sukacita, hari di mana berkat Tuhan dilimpahkan atas kita semua. Amin ya. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur atas rahmat dan berkat, perlindungan, penyertaan, bahkan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini juga Tuhan kami merindukan firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu, menuntun, menerangi langkah hidup kami. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapi kami semua sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan siapkan Alkitab kita. Firman Tuhan saya ambilkan dari Mazmur 31 ayat yang ke-22 dan 23. Mazmur 31 ayat 22 dan 23. Kalau di gadget saudara mungkin 21 dan 22 ya. Oke, saya bacakan. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Jemaat dikasih Tuhan, yang dikatakan firman Tuhan sungguh nyata bahwa memang Tuhan sesungguhnya Tuhan yang ajaib segala perbuatannya. Pada saat kita mengalami kesesakan, pada saat kita mengalami situasi yang mungkin tidak mengenakan, kita terjepit, kita nggak tahu mesti berbuat apa. Sesungguhnya Tuhan menunjukkan kasih setianya yang begitu ajaib. Kenapa dikatakan ajaib? Seringkali Tuhan bertindak jauh melampaui dari apa yang bisa kita pikirkan. Kalau kita meminta A, Tuhan gak kasih A, tapi A+. Gitu ya. Jadi bukan hanya diberi seperti yang kita minta, seringkali Tuhan memberi lebih daripada itu. Itu karena perbuatan Dia yang ajaib. Dan seringkali Tuhan bertindak dengan cara yang kita juga gak menyadari, gak ngerti. Ya, kita nggak bisa membatasi Tuhan. Oh Tuhan nanti pasti begini. Makanya kadang-kadang orang berdoa nyetir Tuhan. Tuhan, aku mau engkau begini, aku mau engkau begitu. Enggak gitu. Seharusnya kita berdoa supaya Tuhan bertindak menurut caranya. Nah, sehingga apa? Kita tetap mengalami pertolongan, tetapi seringkali itu melampaui kemampuan kita untuk berpikir. Ya, ini luar biasanya, ajaibnya Tuhan kita. Bahkan seringkali yang terjadi dari sisi kita, ini salah paham. Hati-hati, banyak orang salah paham. Ya, salah paham kenapa? Ya, karena kita menyangka bahwa Tuhan tidak mendengar doa kita, bahwa apa yang kita lakukan sia-sia, pelayanan kita sia-sia. Salah sangka, salah paham. Di Alkitab juga ada banyak contoh kesalahpahaman. Ya, waktu saya mendengar kisah Ayub, awalnya saya juga salah paham. Ayub orang yang saleh, taat, orang yang begitu patuh kepada Tuhan, tapi kenapa diizinkan masalah mengerikan? Kalau membaca kisah tentang Ayub ataupun tokoh-tokoh di Alkitab, jangan berhenti sampai di masalah. Harus sampai tuntas. Ya, setelah dipelajari, dibaca sampai selesai baru tahu, ternyata Tuhan menyatakan kemuliaan yang luar biasa. Ayub dipulihkan, berkatnya dilipat kali gandakan. Bacanya harus sampai di sana, jangan hanya sampai Ayub menderita, Ayub susah. Salah paham. Ya, kita juga ada contoh salah paham lagi ketika anak sulung dan anak bungsu ya. Yang bungsu ini pergi meninggalkan orang tuanya, menjual hartanya. Ketika sudah nggak punya apa-apa pulang, ayahnya menerima ya dengan sukacita, diadakan pesta, disembelihlah lembu. Kakaknya yang di ladang mau pulang dengar ada pesta, tanya sama orang bapaknya, ada apa itu? Adikmu yang mati telah hidup, adikmu yang hilang telah ditemukan kembali. Marah, dia nggak mau masuk.
Ya, dipikirnya apa? Bapak ini nggak adil. Kenapa terjadi demikian? Aku ngikut Bapak selama ini nggak pernah loh anak lembu saja diberikan untuk pesta. Itu anak yang sudah menghabiskan harta Bapak. Sekarang pulang diadain pesta. Salah paham. Sampai bapaknya menjelaskan, semua yang ada padaku itu milikmu juga. Gitu loh. Ya, artinya apa? Yang bodoh siapa ini? Ya kan? Ya si sulung itu. Kenapa? Sebetulnya dia mau minta lembu, minta apa untuk dia pesta dengan temannya pun bapaknya tidak keberatan. Ya salah sendiri dia nggak mau gitu. Adiknya yang diadain pesta oleh bapaknya karena adiknya kini sudah bertobat dari jalan hidupnya, mau kembali lagi. Nah ini salah paham si sulung ini. Ya salah paham. Terus ada lagi kisah tentang talenta. Wah. Yang satu talenta marah dia sembunyikan, padahal kan sesuai dengan kesanggupan. Dia menganggap bahwa tuannya tidak adil. Ini loh. Terus lagi tentang pekerja kebun anggur yang berangkat pagi, yang berangkat siang, yang sore, semua dapat upah sama. Yang berangkat paling pagi protes. Loh, kan semuanya sudah sesuai dengan kesepakatan. Nah, sekali lagi seringkali orang juga salah paham dengan Tuhan. Ada banyak contoh di Alkitab yang salah paham dengan Tuhan. Tak ngerti maksud Tuhan. Ya, dari bacaan kita tadi kita menemukan satu, dalam kesesakan Tuhan pasti akan menunjukkan kasih setianya. Tetapi jangan salah sangka. Jangan membatasi Tuhan sehingga kita akhirnya salah paham. Yang berikutnya, Tuhan pasti mendengar kok setiap seruan kita. Nah, mendengar ini bukan hanya seperti kita orang mendengar suara. Enggak, dia memperhatikan. Bahkan dia menjawab doa-doa itu. Cuman yang harus dimengerti, cara Tuhan menjawab jangan kita atur. Biarkan menurut caranya dan kehendaknya dan waktunya Tuhan. Makanya Pengkhotbah 3:11 berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya Tuhan. Ketika dia mau berperkara menurut waktunya, ya kita ikut saja. Kita berdoanya sekarang, kok jawabnya kapan? Kok masih lama gak dijawab-jawab? Kita bukanlah orang yang bisa menyetir Tuhan, mengatur Tuhan. Kita yang harus manut sama Tuhan, bukannya kita kok malah memerintah Tuhan. Hati-hati dengan doa-doa kita. Seringkali doa kita doa yang mengancam Tuhan. Seringkali dapatnya ada doa di mana doanya justru bukan doanya kita yang minta pertolongan, tapi kita ngatur Tuhan. Harusnya kita memiliki cara yang benar. Berdoa dengan rendah hati. Percayalah bahwa setiap seruan kita, setiap teriak kita minta tolong, pasti didengar Tuhan. Dan Tuhan menolong. Ingat, cara Tuhan menolong menurut kehendaknya, menurut caranya, dan menurut waktunya. Tetap setia dan jangan salah paham lagi dengan Tuhan. Percayalah Tuhan mengasihi, Tuhan peduli, dan Tuhan tahu apa yang terjadi atas hidup kita, dan Tuhan pasti menolong dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ampuni kami seringkali mungkin kami salah paham. Salah mengerti, salah sangka. Kami berpikir sepertinya Tuhan tidak menolong kami. Kami merasa kok Tuhan tidak segera menolong kami. Tetapi sesungguhnya kami tahu Engkau Tuhan bekerja menurut cara dan waktumu, menurut kehendakmu. Dan kami tahu semua baik apa yang Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Mari Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berperkara, menyatakan kebenaran firman atas setiap kami semua, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan ini, dan juga mengerjakan dalam hidup kami, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih, hari ini kami serahkan hidup kami, Tuhan pimpin dan sertai, jauhkan celaka mara bahaya, dalam damai sejahtera dan berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin.